61. Penelepon itu datang dari staf rumah sakit. Memberitakan bahwa Ibu Lukas, Ciptarani mengalami luka-luka akibat kena pukulan. Sekarang ini ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Lukas langsung khawatir serta marah. Siapa yang berani-beraninya memukuli ibunya? Awas saja akan dikirimnya ke neraka. Si penelepon memberitahukan lokasi rumah sakitnya. Lukas mengambil kunci mobil Melanie di meja tanpa minta izin. Tanpa bicara sedikit pun dia langsung pergi dari ruangan Melanie, kemudian berlari. Melanie sampai bengong melihatnya. Lukas khawatir kalau ibunya jadi sasaran organisasi juga. Atau siapapun yang ingin menggerecoki Lukas. Siapapun itu, dia harus membayarnya. Bogem Lukas sudah keras, tak sabar ingin menghantam dan menghancurkan tulang. Lukas membawa mobil dengan ngebut. Rumah sakitnya tidak begitu jauh dari kantor. Sampai di rumah sakit Lukas langsung menuju bagian informasi, ibunya ada di UGD. Bergegas Lukas menuju ke sana. Mama, Lukas masuk. Melihat ibunya ditempeli perban pada kening. Ada jahitan juga di tepi bibirnya. Lukas geram bukan main, matanya panas hendak menitikkan air mata melihat ibunya dilukai seperti itu. Lukas, kamu bukannya kerja? Seperti biasa, ibunya berlagak kuat. Lukas langsung duduk di sampingnya. Memegang tangannya. Tadi perawat menelepon, Lukas langsung ke sini cepat. Apa yang terjadi? Ah, ini bukan apa-apa. Kamu jangan khawatir. Lukas tahu ibunya berbohong. Dari Lukas kecil, ibunya selalu berlaku tangguh. Dia selalu memberitahu Lukas kalau segalanya akan baik-baik saja. Bahkan setelah terjadi badai. Mama, beritahu Lukas. Siapa yang melakukan ini semua? Suara Lukas bergetar. Dia melihat pelipis ibunya memar. Dia tidak tahan. Kalau kamu tahu, memangnya kamu mau apa Lukas? Ibunya selalu begitu. Lukas sering berbeda pendapat kalau masalah ini. Prinsip Lukas adalah mata dibayar mata. Sedangkan ibunya mementingkan kedamaian. Lukas selama tidak ada di rumah, izinkan Lukas menyelesaikan masalah ini. Lukas tidak senang mama terluka. Apa yang terjadi? Lukas ngotot. Ibunya menggenggam tangan Lukas erat. Menghela napas, lalu bercerita. Beberapa hari yang lalu datang mobil petinggi. Ibunya tak yakin itu dari perusahaan atau pemerintahan. Mereka mendata seluruh warga, termasuk rumah ibunya. Katanya akan ada proyek peremajaan kawasan. Anehnya, besoknya yang datang bukannya kuli proyek malah preman-preman. Agenda peremajaan kawasan berubah jadi pemaksaan untuk menyerahkan tanah dan rumah dengan ganti rugi yang tidak masuk akal kecilnya. Ibu dan beberapa orang setempat menolak pemaksaan itu. Bahkan ketua RT setempat tidak bisa berbuat banyak. Ibunya dan sekumpulan pemuda peduli kawasan menentang para preman. Di awal percekcokan preman-preman berhasil dikalahkan oleh anak muda kawasan. Tapi besoknya mereka datang dengan lebih banyak anggota. Mereka memberi teror dan kesempatan agar warga yang menolak segera menandatangani surat serah terima dan ganti rugi. Warga masih menolak. Hari ini tadi pagi mereka bertindak anarkis. Orang-orang yang menghalangi, termasuk Ibu Lukas, rumahnya ditandai. Mereka diseret keluar dan kalau melawan dipukul. Lukas mengepalkan tangan sampai memutih mendengarkan cerita itu. Tidak bisa diterima. Itu keterlaluan. Lukas akan pergi ke sana. Lukas berdiri. Mencium kening ibunya. Lukas, jangan memperburuk keadaan. Nasihat ibunya. Tapi Lukas sudah tidak kelihatan. Lukas ngebut ke kawasan rumah ibunya. Dia parkir mobil Melanie agak jauh. Takut ada preman usil yang bakal merusak. Lukas lanjutkan dengan jalan cepat. Kondisi kawasannya berubah. Dia lihat di jalan banyak kaca pecah dan perabotan rumah berhamburan di jalan. Dari kejauhan Lukas mendengar suara makian. Dia segera mendekat. Ada apa ini? Seru Lukas. Sekumpulan anak muda berpakaian preman itu memaki-maki orang tua yang memohon-mohon agar tidak disuruh pindah. Salah satu dari mereka maju menghadapi Lukas. Wah, ada yang mau bertingkah seperti pahlawan rupanya. Siapa kalian? Berani-beraninya mengacak-acak kawasanku, hardik Lukas. Oh, kau yang punya kawasan ini ya? Pemuda itu maju dan petentang-petenteng di hadapan Lukas. Peringatan terakhir, hentikan apapun yang kalian lakukan. Bawa aku ke bos kalian. Kita selesaikan ini secara jantan, tantang Lukas. Aku Ferry. Aku bosnya, kenapa?
Lantang si pemuda. Kau yang menghajar para orang tua di sini? Tanya Lukas dingin dan santai. Dia sudah siapkan kejutan bagi Ferry. Ya, semuanya. Bodoh amat itu anak muda atau orang tua. Tidak setuju, kena tinju. Ferry tertawa. Oke, kau setuju kalau harus hengkang dari sini? Tantang Lukas. Ferry memberikan jawaban dengan meludah ke sepatu Lukas. Baiklah. Jawaban itu sudah cukup. Tanpa diantisipasi Ferry, bogem mentah Lukas menghantam wajahnya. Ferry sampai jatuh terbanting di tempat. Puluhan teman premannya kaget. Mereka lalu menyerang Lukas ramai-ramai. Para warga yang ketakutan menepi dan melihat aksi Lukas membantai mereka. Lukas yang dikuasai amarah melayangkan tendangan dan bogem sekeras godam ke titik-titik fatal pada tubuh preman-preman. Lukas sengaja melumpuhkan preman-preman bawahan Ferry terlebih dahulu. Sekarang, Lukas menarik kerah rompi jeans Ferry. Kau dan kawanan kecoakmu pergi dari sini. Atau kau tamat di tanganku sekarang juga. Tanganku gatal ingin mencekikmu sampai tewas. Aku tidak peduli masuk penjara. Kau telah melukai ibuku. Kau tahu, surga ada di telapak kaki ibu. Ferry tampak ketakutan, dia mengangguk. Lukas melepaskannya. Ferry mengambil ponsel dan menelepon. Dia bersembunyi di balik tiang. Setelah selesai menelepon dia kembali menghadapi Lukas. Kau salah memilih orang, siapapun kau. Aku adalah utusan dan kolega Kota Naga dan bos-bos besar lain. Mereka sebentar lagi akan datang menemuimu. Tidak masalah aku dan temanku hengkang, karena kali ini, mereka yang akan turun langsung. Lukas menyunggingkan bibir. Kau mengancamku. Ferry sekarang berlagak sok berkuasa lagi. Itu membuat Lukas berang. Dia hajar lagi Ferry sampai benar-benar bonyok wajahnya. Dia pastikan Ferry bakal memerlukan jahitan di wajah lebih banyak daripada ibunya. Kau akan minta ampun ketika Banggang datang, ucap Ferry sambil meludah darah di tanah. Kau yang akan minta maaf, balas Lukas. Dia menginjak wajah Ferry semakin dalam ke tanah berpasir. Ferry ambil telepon lagi dan menelepon. Banggang, selamatkan kami. Nama bos yang aneh, ejek Lukas. Dia melihat teman preman Ferry sudah bangkit. Mereka mau bersiap menghajar Lukas. Lukas beri mereka gestur berhenti. Jari telunjuk bergoyang-goyang. Mereka ragu-ragu dan akhirnya diam saja. Tak lama kemudian, orang yang ditelepon Ferry datang. Dia naik motor sport BMW yang kelihatan mantap dan berat. Orang itu turun dan mendekat santai, tidak segera melepas helmnya. Banggang, terima kasih sudah datang. Orang ini menghalangi tugas kami, adu Ferry. Lukas memindahkan kakinya ke tanah. Dia menghadap orang yang baru datang itu. Kau Banggang? Tanya Lukas. Orang itu memperhatikan Ferry. Tidak kelihatan raut wajahnya di balik visor helm berwarna gelap. Tak lama orang itu menengok ke Lukas, mendekatinya. Mereka berhadap-hadapan. Secara perlahan orang itu melepas helmnya. Lukas seperti mengenalinya. Rambut kuncir kuda itu bersambung. 62. Rambut kuncir kuda itu membawa ingatan Lukas ke bar milik Anton dan Juan Bahar. Orang ini adalah yang datang waktu itu. Romi Wijaya, orang Kota Naga. Lukas menyunggingkan senyum. Romi Wijaya menatap Lukas datar, seperti sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Lukas bersedekap. Lukas berata, kata Romi Wijaya datar. Romi Wijaya, balas Lukas. Lukas ingat kesepakatan Anton dengan Kota Naga. Bahwa keduanya tidak boleh saling menyerang. Kesepakatan-kesepakatan yang mereka ambil dari keluarga-keluarga kaya, bila itu menyangkut Lukas Brata atau Anton, akan ditolak. Lukas mendecak, mereka salah ambil langkah sekarang ini. Seharusnya mereka cari tahu dulu siapa orang tua yang telah dihajar Ferry. Romi Wijaya menawarkan jabat tangan kepada Lukas. Lukas menerimanya bak Ksatria versus Ksatria dalam adu tarung yang penuh hormat. Ferry bangkit dan duduk berselonjor, badannya sakit semua, terutama wajahnya yang bonyok. Dia memerhatikan bosnya dan Lukas sedang adu tatap tanpa berkata-kata lagi setelah saling menyapa. Dia bingung, warga kawasan pun sama penasarannya. Mereka makin lama makin berkerumun. Kita cari tempat yang lebih privat, ajak Romi pada akhirnya, setelah dia menyapu pandang tampang warga kawasan yang kelihatan marah pada kehadiran anak-anak Kota Naga. Romi menunjuk pos satpam. Lukas mengangguk mengikuti. Ferry bangkit sempoyongan dan menyusul.
Sambil berjalan ke pos satpam, Romi sedikit berbasa-basi, dia menanyakan kabar Anton. Lukas bilang dia baik-baik saja. Romi bilang melakukan diskusi dengan Anton cukup menantang. Lukas tidak menanggapi. Ferry heran melihat keakraban antara Romi dan Lukas. Dia terlatih-tatih berjalan di jalanan menanjak. Pos satpam ada di atas sana. Pos itu tidak ada yang menjaga, kabarnya petugasnya sedang nyeri encok berkepanjangan. Pak RT tidak segera menentukan satpam baru. Meski begitu wilayah itu sebenarnya aman-aman saja. Baru tidak aman ketika Kroco Kota Naga datang. Mereka masuk ke dalam. Romi menarik kerah Ferry dan melemparnya masuk. Ferry tersungkur menubruk bangku. Kau tahu siapa orang ini? Damprat Romi seketika. Ferry meringkuk melindungi wajahnya, takut dipukuli Romi yang sangat kuat. Lukas bersandar di pintu menikmati. Ferry berteriak minta ampun berkali-kali, padahal belum juga tinju Romi mendarat. Aku tidak tahu, Bang. Dari mana aku bisa tahu? Romi mendecak. Lukas melihat sepatu Romi adalah sepatu bot berpelindung baja. Itu akan sangat sakit bila dibuat menendang. Romi tidak terima dengan jawaban Ferry. Sebagai tanggapannya, sepatu bot berpelindung baja itu mendarat di muka Ferry. Lukas mendengar ada sesuatu yang patah. Mungkin tulang batang hidung Ferry. Lukas pura-pura meringis kesakitan. Romi kemudian berbalik ke Lukas sementara Ferry menjerit tanpa suara merasakan tulang hidungnya patah. Maafkan anak buah kami, Lukas berkata. Lukas belum bisa memaafkan karena perbuatan Ferry telah menyebabkan ibunya mesti ke rumah sakit. Kau tanya Ferry apa yang dia sudah perbuat ke ibuku, suruh Lukas. Romi menginjak mata kaki Ferry. Jelaskan padaku apa saja yang telah kau perbuat. Kenapa kawasan ini kelihatan carut-marut? Ferry menceritakannya dengan menahan sakit. Lukas sesekali menendangnya karena telah menceritakan yang salah. Apa kau dan teman-temanmu tidak paham dengan instruksi yang diberikan? Hantam Romi, dia jambak rambut Ferry dan menghantamkan kepalanya ke tembok yang terbuat dari besi. Ampun, Bang, ampun, Ferry meraung-raung. Bajunya sekarang sudah bersimbah darah yang mengucur dari mulut dan hidung. Lain kali, kau lihat-lihat dengan seksama. Lain kali, ingat, Kota Naga tidak menyakiti orang tua, kata Romi. Ditegaskan lagi dengan tendangan ke perut. Iya, Bang, ampun Bang. Romi mengajak Lukas bincang di luar pos. Dia mengeluarkan rokok, Lukas menolak ditawari. Romi tidak jadi menyalakannya, tapi rokoknya dimainkan di mulut saja. Maafkan anggota baru kami. Mereka belum sepenuhnya mengerti cara bekerja Kota Naga. Seharusnya tidak berlangsung seperti ini. Kami mengutamakan persuasi yang menguntungkan. Omong kosong, sangkal Lukas. Proyek ini telah lama tersendat. Proyek ini sebenarnya untuk meremajakan tata lokasi kawasan ini supaya lebih manusiawi. Benar, akan ada warga yang mesti pindah. Tapi ganti ruginya sepadan. Ini pasti ada permainan oknum di luar anggota kami. Akan aku pastikan orang itu tertangkap, janji Romi. Ya. Sekarang, kau coba sana ngomong sama warga yang kadung marah dan terluka. Bereskan tahi anak buahmu. Itu kalau kau memang jantan. Tentu, aku minta maaf sekali lagi. Akan kami bayar kesalahan kami. Lukas merasa urusannya selesai di sini. Dia pergi tanpa pamit. Di langkahnya yang kesekian dia mendengar Ferry menjerit-jerit dipukuli Romi. Dia mendengar Romi tidak terima dipermalukan oleh perbuatan Ferry. Lukas kembali ke rumah sakit. Ibunya khawatir dengannya, kamu baik-baik saja. Ibunya tahu Lukas pasti telah menghajar preman yang melukai ibunya. Mama jangan khawatir, masalahnya sudah beres. Mereka akan ganti rugi dan melakukan permintaan maaf secara umum. Preman-preman itu menyalahi aturan main yang ditentukan bos mereka. Lukas sudah cuci tangan tapi masih kelihatan bekas darah dari wajah Ferry. Syukurlah kalau begitu. Ibunya mengusap-usap kepala Lukas. Lukas merasa seperti anak kecil yang habis berkelahi dengan teman sekelas, dimarahi, lalu pada akhirnya tetap disayangi. Lukas tidak buka ponsel sama sekali. Dia bahkan tidak kepikiran untuk mengabari Melanie. Oh, dia lagi marahan. Lukas menunggu ibunya. Di jam makan siang dia menyuapi ibunya dengan bubur. Lukas tambahi garam sesuai takaran yang disukai ibunya. Ketika ditanya tentang Melanie, Lukas sedikit mengelak. Melanie sedang sangat sibuk akhir-akhir ini. Mama tenang saja,
Lukas sudah minta izin tadi seharian ini untuk menjaga Mama. Menjelang sore sekitar jam 3, tiba-tiba Ferry datang ke rumah sakit ke ruangan ibu Lukas dirawat. Lukas langsung berdiri dan merasa siap menghajarnya. Ferry angkat tangan tanda lucutan senjata. Dia sudah ganti baju dan mukanya sudah ditempeli plester luka. Mukanya bengkak-bengkak. Sambil meringis dia mendekat dan minta salaman sambil membungkuk takluk ke Lukas. "Mau apa kau kesini?" Lukas menghadang Ferry. "Aku ingin minta maaf kepada ibumu secara langsung," kata Ferry. Lukas menoleh ke ibunya, dia tahu ibunya mengenali Ferry sebagai yang memukulinya. Ibunya mengangguk mengizinkan. Lukas pun mencengkeram tengkuk Ferry dan mendorongnya menuju ibunya. "Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akui tindakan saya sangat kurang ajar dan berdosa. Saya akan terima apabila ibu mau membalas saya dengan setimpal ataupun lebih berat. Kalau ibu menyuruh saya terjun dari gedung, akan saya lakukan. Asalkan saya dimaafkan." Ferry terisak. Lukas yakin itu karena hasil pukulan dan desakan Romi. "Saya janji setelah ini akan ganti rugi dengan yang lebih baik. Saya akan sediakan rumah baru buat ibu, atau kalau ibu berkenan, saya akan biayai renovasi rumah ibu langsung dari dompet saya." Ibu Lukas mendengarkan sampai terharu. Tanpa panjang kata, ibu Lukas memaafkan Ferry. Lukas masih mencengkeram tengkuk Ferry, bahkan kini membuatnya menunduk. "Lukas, lepaskan Ferry, nak. Dia sudah minta maaf," pinta ibunya. Lukas belum juga melepaskan. "Ibu sudah maafkan Ferry, maukah Lukas memaafkan dia juga?" Bersambung. 63. Lukas mencengkeram tengkuk Ferry semakin kencang. Kuku-kukunya sampai menembus meninggalkan bekas. Lukas hampir-hampir mencekiknya. Ferry batuk-batuk. Lukas akhirnya melepaskannya. Dia menuruti perkataan ibu. Namun dalam hati, dia tetap tidak memaafkan. "Sebagai gantinya, kau tunggu ibuku sampai diizinkan keluar rumah sakit," perintah Lukas. Ferry mengangguk-angguk, dia membungkuk di hadapan Lukas dan ibunya. "Lukas pergi dulu," pamitnya. Lukas mencium kening ibunya lalu memberi kode bogem mentah ke Ferry. "Lukas," panggil ibunya. Lukas berputar. "Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan," tegurnya. Lukas membungkuk hormat dan memberi gestur salut. Dalam perjalanan di mobil Lukas berpikir, proyek renovasi kawasan tempat tinggal ibunya kok tahu-tahu bergerak lagi. Ini dia pikir ada kaitannya dengan keinginan Melanie melacak progres proyek itu. Lukas tahu berdasarkan dokumen yang dia baca, cetak biru proyek itu dimiliki salah satu anak perusahaan yang dipimpin Bu Linlin. Selama ini mungkin penghalangnya dari Kota Naga. Bisa jadi terjadi perundingan ulang bersama Romi Wijaya, maka proyek itu berjalan kembali. Lukas berjanji akan secara berkala mengecek proyek itu. Kalau dinilai melenceng dari perjanjian, dia akan bertindak. Langsung ke Romi. Lukas kepikiran untuk memanfaatkan Ferry untuk mengawal ibunya setiap hari. Mengetahui bahaya masih mengintai dirinya. Ferry tidak akan keberatan. Nanti dia akan kembali dan memerintahnya. Sekarang, ada hal yang ingin dipastikannya lagi. Lukas tidak jadi belok ke kantor. Dia memutar dan meluncur menuju bar Anton. Lukas tebak Anton masih menyekap Lex. Dia ingin tahu perkembangan apa yang bisa diraih Anton terakhir dia telepon. Anton ini dalam menjalankan tugas tidak pernah beristirahat sampai tuntas. Juan Bahar yang menyambut Lukas, diiringnya dia ke bar paling atas. Anton sedang meracik minuman. Dia menyambut Lukas dengan gembira. Lukas menerima minuman hasil racikan Anton, rasanya manis-manis asam. Lukas cerita sedikit tentang kejadian seharian ini. Anton sempat marah dan berkeinginan untuk menghajar anak buah Romi Wijaya. Lukas menenangkannya, semua sudah teratasi. Perundingan dengan Kota Naga masih berlaku sampai sekarang. "Bagaimana tahanan kita?" tanya Lukas. "Ada perkembangan. Aku berhasil mengorek satu informasi krusial," kata Anton bangga. Dia mengajak Lukas bersulang lagi. "Apa itu?" "Kuharap berguna. Orang yang memesan Lex dari organisasi adalah Tommy Maharta." Mendengar itu Lukas langsung memukul meja. Dugaannya benar. Semuanya terkonfirmasikan. Dia mendecak. Tommy benar-benar menginginkan dia mati. Ancamannya bukan main-main. Lex menggunakan senjata khusus yang jarang dilihat di Indonesia. Beruntung, insting Lukas lebih tajam daripada peluru. Dia ungkapkan siapa dalang atau bos organisasi itu.
Lukas punya dugaan dalang-dalang ini orang-orang asing. Dia tidak tahu sama sekali tentang itu. Hanya nama organisasi saja. Dia pun direkrut dari jaringan deep web, jelas Anton. Begitu, Lukas menyesap minuman racikan Anton lagi dan merenung. Lukas duduk-duduk sebentar sambil minum-minum gratis. Juan Bahar membawakan hidangan dari restoran miliknya di sebelah. Ada menu baru yang dikembangkannya. Lukas jadi pertama yang mencicipi. Jadi, mau kita apakan Tommy Maharta? Tanya Anton. Dia tidak terima Lukas diincar terus seperti itu. Kita tunggu dan lihat nanti, Lukas diam menyusun rencana. Sementara itu di Sukma Group, Tommy yang sampai siang itu tak kunjung mendapatkan kabar dari Lex maupun organisasi akhirnya mengecek sendiri ke lantai 30. Di sana dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Lukas. Dia menyunggingkan senyum, sedikit menyimpulkan bahwa Lex telah berhasil menghabisi Lukas. Dia tanya resepsionis lantai 30, mereka juga belum melihat Lukas sejak pagi. Tommy semakin senang. Tommy melihat Lee sedang berjalan menuju ruangan Melanie. Dia menghadangnya. Lee langsung menatap tajam dan mendengus. "Di mana Lukas Brata?" tanya Tommy mendesak. "Apa urusanmu?" tantang Lee. Dia sama sekali tidak takut dengan Tommy. Apalagi dengan rumor yang beredar seputar rapat pemegang saham. Keluarga Maharta tiba-tiba menciut. "Aku tidak melihatnya seharian ini." "Kemana dia?" "Aku tidak tahu." "Belum lihat juga dari pagi," jawab Lee ketus. "Kenapa memangnya?" Tommy menyeringai lebar. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Lee menatapnya curiga. Dengan lagak berkuasa Tommy mendorong Lee, lalu masuk ke ruangan Melanie. Lee tak sempat mencegahnya. "Mau apa lagi kamu?" ketus Melanie. "Di mana Lukas?" Tommy kelihatan mencari-cari di ruangan Melanie. "Tidak tahu. Tidak kelihatan dari tadi malam," jawab Melanie asal. Ingin menyesatkan Tommy. Tommy menyeringai penuh kemenangan. "Kenapa kamu cengar-cengir? Mau cari masalah?" tegur Melanie. "Tidak apa-apa. Sampaikan saja ke Lukas nanti, kalau dia kembali, bilang aku mencarinya." "Kalau dia kembali ya," kata Tommy lalu melengos pergi begitu saja. Melanie memicingkan mata curiga. Apa yang dimaksud Tommy? Jangan-jangan Tommy mengirim orang untuk mencelakai Lukas. Melanie ingat tadi Lukas pergi membawa mobilnya tanpa izin. Langsung dia mencoba menghubungi Lukas berkali-kali, tapi tidak diangkat. Melanie keluar ruangan dan minta Lee mencarikan Lukas. Melanie coba mencari juga ke ruangan Bu Grace. Sayangnya Bu Grace sudah pergi. Kata sekretarisnya Bu Grace lagi siap-siap pergi ke luar negeri. Melanie coba hubungi lagi tetap tidak diangkat. Dia jadi sangat khawatir. Lukas pergi dari tadi pagi. "Ada apa dengan ibunya ya?" tanya Melanie dalam hati. Dia ingat Lukas menerima telepon tadi, lalu pergi dengan wajah sangat cemas. Dia terburu-buru. Melanie mengiriminya pesan juga tak kunjung dibalas. Akhirnya Melanie menelepon ayahnya. Kata Pak Haryanto, Melanie cukup menunggu saja. Lukas sudah pasti akan selalu keluar dari kesulitan. Apapun itu, Melanie kembali ke ruangannya dengan gundah. Tahu-tahu Lukas muncul. Dia dikejar Lee. "Hei, kemana saja kau? Bu CEO khawatir mencarimu kemana-mana." "Tuan Tommy juga tuh. Ada urusan," jawab Lukas singkat. Dia tertawa dalam hati, Tommy pasti mengira dia sudah mati ditembak Lex. Lukas langsung ke ruangan Melanie, mengembalikan kunci mobilnya. Melanie berdiri dan bersedekap, tingkahnya seperti ibu guru yang mau memarahi muridnya yang telat. "Maaf aku pergi tidak bilang-bilang," kata Lukas. "Kemana saja kamu?" tuntut Melanie. "Aku menjenguk ibuku. Dia masuk rumah sakit tadi pagi." Melanie langsung berubah lembut. Dia mempersilakan Lukas duduk. Melanie bahkan meminta maaf. "Aku tidak tahu. Seharusnya kamu bilang, jadinya kita bisa berangkat bersama-sama." "Maaf, aku sedang kalut," Lukas menunduk. "Aku menyesal tidak bisa mendampingimu setiap saat seperti kemarin." "Sudah, itu lupakan saja. Toh masalahnya sudah selesai." "Ibumu kenapa?" Lukas pun cerita. Aku harus minta keterangan dari Bu Linlin. Itu proyeknya perusahaan dia. Tapi syukurlah kalau semuanya sudah ditangani dengan baik. Kita pantau saja tentang ganti rugi itu," kata Melanie. Lukas mengangguk. "Awas kamu kalau tiba-tiba pergi seperti tadi. Ponselmu tolong aktif terus. Lain kali kalau kamu berbuat seperti itu lagi,
Kamu akan tamat. Aku akan menyakitimu lebih parah dari yang lain, Melanie tampak berapi-api. Namun, Lukas melihat ada sesuatu yang berbeda. Sebuah percikan yang tulus. Sepedulinya itukah kamu denganku? Aku jadi terharu, goda Lukas. Bersambung.